Halo, baik di sini saya akan sedikit sharing tentang algoritma sorting dan algoritma star. Di sini ada beberapa poin yang akan saya sharing. Yang pertama itu cara kerja bubble sort. Nah, kenapa bubble sort? Karena bubble sort adalah algoritma sorting yang paling sederhana menurut saya. Dan ada demo aplikasi dari bubble sort itu sendiri, kemudian ada listing source code-nya, dan yang keempat itu ada algoritma star. Apa itu algoritma bubble sort? Algoritma bubble sort merupakan proses pengurutan yang secara langsung berangsur-angsur memindahkan data ke posisi yang tepat. Karena itulah algoritma ini dinamakan bubble, atau yang jika dimakan ke bahasa Indonesia artinya gelembung. Algoritma ini adalah untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau ascending, atau sebaliknya itu ascending. Secara sederhananya bisa didefinisikan seperti algoritma bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai pada satu iterasi tertentu di mana tidak ada lagi perubahan yang signifikan. Nah, di sini ada beberapa metode bubble sort, yaitu yang pertama ada jumlah iterasi harus sama dengan banyaknya bilangan dikurang 1. Kemudian yang kedua itu di setiap iterasi jumlah pertukaran bilangannya sama dengan jumlah banyaknya bilangan. Yang ketiga, dalam algoritma bubble sort, meskipun deretan bilangan tersebut sudah terurut, proses sorting akan tetap dilakukan. Kemudian yang keempat itu tidak ada perbedaan cara yang berarti untuk teknik algoritma bubble sort, ascending dan descending. Nah, di sini ada proses-prosesnya. Proses pertama dengan cara ascending yang sudah saya jelaskan tadi, mengurutkan angka yang terkecil dari yang terbesar. Di sini ada proses pertama ada angka yang teracak, yaitu 3, 1, 4, 2, dan 8. Itu menjadi 1, 3, 4, 2, dan 8. Kenapa seperti itu? Karena dari 3 dan 1 itu angka kecil adalah angka 1. Maka angka 1 itu berada di depan, paling depan. Kemudian angka 3 berada di nomor 2. Nah, lalu di proses selanjutnya antara 3 dan 4, karena memang sudah 3 itu adalah angka lebih kecil daripada 4, maka hasilnya tetap 1, 3, 4, 2, dan 8. Kemudian proses selanjutnya antara 4 dan 2 itu yang terkecil adalah 2, maka 4 itu berpindah ke belakang. Kemudian antara 4 dan 8, karena 4 itu sudah angka terkecil dari 8, maka 8 itu tetap berada di belakang. Jadi hasilnya masih belum terurut 1, 3, 2, 4, dan 8. Nah, dari hasil tadi 1, 3, 2, 4, dan 8 itu kemudian diproses lagi antara 1 dan 3, karena 3 itu masih 1 itu masih angka yang paling terkecil dari 3, maka hasilnya masih tetap sama. Kemudian antara 3 dan 2, karena 2 angka yang terkecil, maka 2 akan pindah di belakang 1. Kemudian 3 diikuti dengan angka 3, 4, dan 8. Nah, karena proses yang ketiga, karena angkanya sudah terurut, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 8, maka dalam algoritma bubble sort, meskipun deretan bilangan tersebut sudah terurut, proses sorting akan tetap dilakukan. Nah, di sini ada aplikasi yang sudah saya inputkan atau saya sisipkan kemarin. Nah, di sini ada code function to implement bubble sort, yaitu void bubble sort integer array. Di sini ada function to print an array dan driver code. Di sini saya akan coba play videonya. Setelah di play, kita akan lihat hasilnya.
itu suatu array sudah diurutkan dan antara 11, 12, 22, 25, 34, 64, dan 90. Yang akan saya jelaskan selanjutnya itu adalah algoritma A*. Apa itu algoritma A*? Algoritma A* adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan total minimum biaya, lintasan, dan juga kondisi yang tepat dapat memberikan solusi yang optimal. Cara kerja algoritma ini hampir sama dengan algoritma best first search, akan tapi dimodifikasi dengan fungsi heuristik. Nah, apa itu fungsi heuristik? Heuristik itu adalah salah satu yang dirancang untuk memecahkan masalah dengan cara yang lebih cepat dan efisien daripada metode tradisional. Algoritma STAR ini memiliki 3 variabel. Kita akan pindah dulu ke Excel. Nah, di sini ada algoritma A*, di mana algoritma A* tersebut memiliki 3 variabel. Yang pertama itu ada variabel G, yaitu jarak dari titik awal di sini. Kemudian ada H atau jarak dari titik akhir, yaitu di sini. Kemudian F itu adalah jumlah dari titik awal dan titik akhir. Ini adalah titik awalnya dan ini adalah titik akhirnya. Jadi jika titik akhir tersebut berada sejajar atau tegak lurus atau sejajar dengan titik awal, maka G-nya akan ditambahkan dengan 1. G itu jarak dari titik awal, akan ditambahkan dengan 1. Kemudian jika titik akhir berada diagonal seperti ini, diagonal dari titik awal, maka G itu atau jarak dari titik awal akan ditambah 1,4. Nah, di sini jalan tercepat untuk mencapai titik akhir ini adalah dengan cara melewati kotak-kotak diagonal ini. Di sini. Jadi G-nya akan ditambahkan 1,4. Jadi seperti itu. 1,4. Kemudian karena agar mencapai titik akhirnya di sini, kita harus melewati satu kotak lagi, itu di sini. Artinya 1,4 ini akan ditambah 1,4 lagi karena posisinya adalah diagonal. Seperti itu. Kurang lebih sekian yang bisa saya sharing di video kali ini. Terima kasih.